Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas presentasi yakni yang tentang berjudul fungsi operasional hubungan pemutusan hak kerja. balik lagi. Di ke bawahan dik. Iya. Ayo Ya. dipeka dik. Apa? Geseran Ki. Aku kudu nyimak ngono kuwi. Nek gak nyimak ketelat-telat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Ahmad Fastabikul Baihaqi dengan NIM 2310321019 dan yang kedua yakni Febri Saiful Rizal dengan NIM 2310321001 dan yang ketiga yakni Anissa Aulia Sastika dengan NIM 2310321024 dan Muhammad Diki Sabilillah dengan NIM 2310 321 014. Share mas, next mas. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja yakni PHK merupakan salah satu fungsi operasional penting dalam manajemen sumber daya manusia perusahaan. Fungsi ini bertujuan untuk mengakhiri hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan etika bisnis. Next, Mas. Ya, yang kedua ini ada perusahaan yang bernamakan PT Agrowisata Sumatera Selatan. Sebanyak 612 pekerja di Sumatera Selatan harus mengalami pemutusan hubungan kerja dampak dari mewabahnya virus corona jenis baru yaitu SARS strep CoV-2 penyebab COVID-19. Meski demikian, sektor andalan seperti pertanian dan perkebunan sejauh ini masih bisa bertahan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan, Koimudin, Kamis tanggal 30 bulan 4 2020, menuturkan per 29 April 2020 ada 612 warga Sumatera Selatan yang di PHK. Next. Perencanaan PHK apa saja? Ya ini ada dilakukan 3 poin. Yang pertama melakukan analisis kebutuhan tenaga kerja, menentukan kebutuhan tenaga kerja perusahaan di masa depan berdasarkan strategi bisnis dan kondisi keuangan perusahaan. Dan yang kedua mengidentifikasi karyawan yang berpotensi di PHK, mempertimbangkan faktor-faktor seperti kinerja, disiplin dan kompetensi karyawan. Next. Next, Mas. Nah, yang kedua ini dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Fasta. Baik, untuk yang selanjutnya yakni pelaksanaan PHK. Untuk poin yang pertama adalah memberikan pemberitahuan terhadap karyawan. Memberitahukan surat pemberitahuan PHK kepada karyawan yang bersangkutan secara tertulis dan bertatap muka. Untuk poin yang kedua, memberikan pesangon dan hak-hak karyawan lainnya. Maksudnya di sini yakni membayar pesangon dan hak-hak karyawan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan. Next, Mas. Untuk selanjutnya yakni evaluasi PHK. Poin yang pertama yakni mengevaluasi efektivitas pelaksanaan PHK.
yaitu menilai apakah PHK telah mencapai tujuan yang diinginkan dan apakah prosesnya telah dilakukan dengan baik. Yang kedua, melakukan perbaikan untuk PHK di masa depan. Melakukan identifikasi dan perbaikan terhadap kekurangan dalam proses PHK untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Anissa. Tujuan fungsi operasional PHK: melindungi hak-hak karyawan, memastikan bahwa karyawan yang di PHK mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan. Yang kedua ada meminimalisir dampak negatif dari PHK, mengurangi dampak negatif PHK bagi karyawan, perusahaan, dan pihak-pihak terkait. Next. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu fungsi operasional PHK merupakan serangkaian langkah terstruktur dan sistematis yang dilakukan perusahaan untuk mengakhiri hubungan kerja dengan karyawan dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan etika bisnis. Sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.